Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Parihanisa sebagai moderator dan pemateri yang ketiga, dibantu oleh rekan saya, Bude Denur Syafa'ah sebagai pemateri yang pertama, dan Tehrini Latifatul Awaliyah sebagai pemateri yang kedua. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seni tari anak usia dini yang diampu oleh Ibu Ira Anggraini MPD. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang praktik pembelajaran seni tari anak usia dini. Nah, untuk pemateri yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bu Deden. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan buat saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pengajaran tari pada anak dan prinsip pembelajaran seni tari pada anak. Persiapan pengajaran tari pada anak. Mengajarkan seni tari pada anak usia dini dengan karakteristik anak usia 4-6 tahun yang masih polos dengan temperamen yang berubah-ubah dan pada adanya, seperti pemarah, pemalu, penakut, tidak tahu sopan santun, atau kesadaran etis. Memang sendiri, berbicara, mengadu domba, cari perhatian, dan sebagainya. Membuat guru perlu mempersiapkan banyak hal untuk dapat menghasilkan dalam proses pembelajaran seni tari. Yang pertama, persiapan mental guru. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan guru dalam mengajarkan seni tari adalah persiapan mental. Karena guru akan menghadapi berbagai karakter anak yang muncul, sehingga kunci utama yang harus dimiliki guru adalah sabar dan telaten dalam mengajar anak. Berikut ini persiapan mental yang harus digunakan oleh guru. Yang pertama adalah yakin mampu. Tentunya guru harus yakin dan percaya diri pada kemampuannya. Guru harus memiliki rasa keyakinan bahwa dirinya pasti bisa mempengaruhi atau mengajak anak-anaknya untuk belajar menari. Yang kedua, kreatif. Guru harus mempunyai pencipta sendiri gerakan-gerakan sederhana tetapi praktis dan dinamis untuk diperagakan oleh anak-anak. Yang ketiga, inovatif. Guru sebaliknya dapat mencari sesuatu atau ide gagasan-gagasan model gaya baru yang belum pernah dimunculkan orang sebelumnya. Hal ini seringkali berhasil menarik minat anak karena anehnya, lucunya, atau ingin ikut merasakan pengalaman baru itu. Misalkan, guru mengajak anak menirukan gerakan binatang yang ada di sekitarnya. Dari mulai gerakan berjalan, makan, berinteraksi dengan hewan lain. Namun dengan gerakan yang ditambahkan nilai estetika atau gaya-gaya lainnya, sehingga sebuah tarian kelihatannya bervariasi atau bermacam-macam. Selanjutnya, motivatif. Guru harus dapat mendorong semangat anak agar anak mau berpartisipasi secara sukarela atas kemauannya sendiri, merasa senang tidak terpaksa. Selanjutnya, simpatik. Dalam pembelajaran seni tari, tentu guru harus dapat menarik perhatian anak, baik dari pegawai guru, sikap, secara busana, atau hal-hal kecil yang lain yang menarik perhatian anak sehingga guru dapat leluasa mengajak atau mempengaruhi anak untuk berbuat sesuai dengan tujuan belajar menari. Selanjutnya, improvisatif. Terkadang anak memperlihatkan secara tiba-tiba atau sewaktu-waktu berbagai kejadian atau perilaku-perilaku dalam keseharian mereka. Yaitu persiapan fisik pembelajaran. Pembelajaran seni tari merupakan bidang pengembangan gerak dalam aspek fisik, motorik, atau jasmani, sekaligus pengembangan seni yang memiliki ciri khas tersendiri. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu mulai dari materi, media, metode, fasilitas, rancangan pembelajaran, dan fleksibel. Prinsip pembelajaran seni tari anak. Mengingat dengan karakter anak usia dini pada perkembangan menari adalah bermain-main bagi anak. Di sini terbagi 4 prinsip pembelajaran seni tari anak. Yang pertama, atur atau kendalikan emosi. Tentunya guru harus menstabilkan, mengatur kondisi emosinya. Terlebih dahulu, guru harus bisa mengendalikan emosi anak
Prinsip ini untuk mengatasi ketakutan anak. Yang kedua, ajakan atau informasi lebih jelas. Perkembangan kognitif anak yang masih terbatas, sehingga anak bisa memahami sebuah informasi yang jelas. Yang ketiga, demonstrasi menarik. Di sini, guru harus mencontohkan secara totalitas dan ekspresif, yaitu tidak terhambat dengan perasaan takut, bau keringat tidak sedap, malas, marah, atau masalah jasmani. Yang keempat, penguatan positif. Guru harus melontarkan pujian secara adil. Jangan sampai ada anak yang luput dari pujian guru ketika anak akan mengalami kemajuan. Terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Teh Rini Latifatul Awaliyah. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu kemungkinan kondisi anak ketika menari dan pembelajaran kreatif seni tari anak. Anak usia dini sangat cenderung meniru apapun perilaku yang dimunculkan atau dilakukan oleh guru, sehingga guru harus sangat berhati-hati dengan segala tingkah lakunya, terutama ketika memberikan contoh gerakan tari, karena apa yang diingat oleh anak adalah apa yang dilihatnya pertama kali. Jadi, sekali guru melakukan satu kondisi atau perilaku di luar maksud sebenarnya, akan terekam dan sulit diklarifikasi. Demikian juga bagi anak-anak yang sangat konsumtif atau senang diberikan pujian. Ketika guru lupa tidak memberikan pujian pada waktunya, anak golengan ini akan menagih, meminta, menunjukkan bahwa dia sudah bisa atau mampu melakukan apa yang diajarkan gurunya, atau bahkan cenderung merasa tidak diperhatikan sehingga tidak mau lagi melakukannya. D. Pembelajaran kreatif seni tari anak. Pengertian kreativitas adalah kemampuan kognitif atau pemikiran seseorang dengan berbagai jenis keterampilan khas yang dapat melahirkan konsep atau ide baru yang unik, berbeda, orisinal, estetik, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna. Selanjutnya, untuk mengembangkan kreativitas anak di sekolah diperlukan faktor eksternal yang mendukung seperti kemampuan dan sikap guru yang kreatif, penilaian, lingkungan atau suasana kelas, serta sarana dan prasarana. Terima kasih kepada pemateri yang kedua yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Membimbing anak berkreasi melalui seni tari. Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa pengalaman tari yang dapat memperkuat kreativitas adalah pengalaman eksplorasi, improvisasi, dan komposisi tari yang dilakukan secara bertahap. Nah, di sini saya akan membahas masing-masing pengalaman tersebut, dan tahap ini dapat digunakan sebagai pedoman guru dalam membimbing anak usia dini dalam berkreasi dengan media seni tari. Prosedur atau langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mengekspresikan hal-hal yang menarik atau untuk ingin dikemukakan oleh anak yang nantinya akan dituangkan dalam gerakan-gerakan seni tari. Tahap yang pertama yaitu tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi adalah kegiatan observasi pada awal proses kreatif tari. Kegiatan ini mengarahkan anak untuk mengambil pengetahuan atau informasi sebanyak-banyaknya mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Nah, guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mempersiapkan berbagai pengalaman yang diperoleh dari hasil kegiatan melihat, mendengar, atau merasa. Yang kedua yaitu tahap improvisasi. Tahap improvisasi adalah kegiatan mengungkapkan pengalaman hasil eksplorasi di rumah, yaitu hasil melihat, mendengar, dan merasa. Caranya adalah melakukan gerakan untuk ungkapan apa yang menarik dari hasil melihat, mendengar, dan merasa tersebut. Pada tahap ini, anak telah diarahkan untuk kegiatan pengolahan tenaga, ruang, dan waktu untuk menghasilkan ragam gerak tari sebanyak-banyaknya. Anak juga dilatih untuk dapat memberi imajinasi dan melakukan interpretasi terhadap apa yang telah dilihat, didengar, atau dirasakannya.
Caranya, anak diminta untuk bergerak bebas mengikuti kata hati, imajinasi, dan interpretasinya. Yang kedua yaitu tahap improvisasi. Tahap improvisasi adalah kegiatan mengungkapkan pengalaman hasil eksplorasi di rumah, yaitu hasil melihat, mendengar, dan merasa. Caranya adalah melakukan gerakan untuk ungkapan apa yang menarik dari hasil melihat, mendengar, dan merasa tersebut. Pada tahap ini, anak telah diarahkan untuk kegiatan pengolahan tenaga, ruang, dan waktu untuk menghasilkan ragam gerak tari sebanyak-banyaknya. Anak juga dilatih untuk dapat memberi imajinasi dan melakukan interpretasi terhadap apa yang telah dilihat, didengar, atau dirasakannya. Caranya, anak diminta untuk bergerak bebas mengikuti kata hati, imajinasi, dan interpretasinya. Yang kedua yaitu tahap improvisasi. Tahap improvisasi adalah kegiatan mengungkapkan pengalaman hasil eksplorasi di rumah, yaitu hasil melihat, mendengar, dan merasa. Caranya adalah melakukan gerakan untuk ungkapan apa yang menarik dari hasil melihat, mendengar, dan merasa tersebut. Pada tahap ini, anak telah diarahkan untuk kegiatan pengolahan tenaga, ruang, dan waktu untuk menghasilkan ragam gerak tari sebanyak-banyaknya. Anak juga dilatih untuk dapat memberi imajinasi dan melakukan interpretasi terhadap apa yang telah dilihat, didengar, atau dirasakannya. Caranya, anak diminta untuk bergerak bebas mengikuti kata hati, imajinasi, dan interpretasinya. Yang ketiga yaitu tahap komposisi gerak. Yang dimaksud dalam tahap komposisi gerak di sini adalah menyusun seluruh ragam gerak yang telah dihasilkan dari tahap improvisasi. Setelah prosesi seleksi, manakah ragam gerak yang paling cocok untuk mengemukakan arti yang diinginkan oleh anak-anak atau yang sesuai dengan tema sehingga dapat dinikmati oleh penonton. Pada tahap ini, seorang guru sebaiknya memiliki kepekaan terhadap beragam gerak yang diekspresikan anak melalui respon yang baik. Apabila memungkinkan, berikan masukan bahwa gerak akan memiliki makna atau peran tertentu. Jenis gerak yang menarik untuk diekspresikan baik oleh guru maupun anak disusun melalui berbagai aspek, antara lain aspek desain gerak, dinamika, irama, dan tujuan untuk melakukan gerak. Jadi kesimpulannya, pembelajaran seni pada anak usia dini adalah untuk menstimulasi perkembangan fisik motoriknya. Menari sebagai salah satu bentuk kegiatan seni memiliki keragaman jenis. Yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tari anak usia dini adalah persiapan mental guru, dan yang harus dilakukan guru yaitu mampu kreatif, inovatif, simpatik, improvisatif. Nah, persiapan fisik pembelajaran, guru harus mempersiapkan secara fisik pembelajaran seni tari ini. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu materi, media, metode fasilitas rancangan pembelajaran, dan fleksibel. Dalam pembelajaran seni tari, mengingat karakter anak usia dini pada perkembangannya adalah bermain. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tari pada anak usia dini yaitu atur dan kendalikan emosi, ajakan informasi jelas, motivasi menarik, dan pengaturan yang positif. Semangat anak akan terbentuk ketika setiap anak mengalami kemajuan dan gurunya mengetahui perubahan tersebut. Motivasi dan semangat dan bentuk dalam diri anak akan sangat efektif dalam pembelajaran menari, terutama bagi anak yang sulit berkembang. Dalam meningkatkan kreativitas anak di sekolah diperlukan faktor eksternal yang mendukung.
Di antaranya, kemampuan dan sikap guru yang kreatif, penilaian, lingkungan atau suasana kelas, serta sarana dan prasarana pendidikan seni tari yang dapat memperkuat kreativitas dan pengalaman eksplorasi, improvisasi, dan komposisi dari yang dilakukan secara bertahap.